warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lucy Nur Aziz Mutmainah dengan NIM 0104240113 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Di video kali ini izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, apa pengertian filsafat dan bagaimana filsafat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Juga berikan contohnya. Nah, filsafat berasal dari kata Yunani. Philos artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah disiplin ilmu yang membahas tentang fundamental, tentang keberadaan, nilai, etika, dan akal. Nah, filsafat dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis. Contohnya, saat seseorang mengevaluasi argumen untuk menemukan kebenaran. Pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat? Nah, poin A, pengertian ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang keberadaan dan realitas. Poin B, epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas hakikat pengetahuan. Nah, bagaimana manusia mengetahui sesuatu dan apa yang membedakan kebenaran dari opini. Poin C adalah aksiologi, yang artinya cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, baik itu nilai norma, estetika. Nah, soal nomor 3 adalah jelaskan model-model penalaran dan berikan contohnya. Nah, poin A, penalaran induksi, yang artinya penalaran dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan umum. Contohnya, jika semua burung memiliki sayap, maka dapat diartikan bahwa burung memiliki sayap. Poin B, penalaran dedukasi, yang artinya penalaran dari premis umum menuju kesimpulan khusus. Contohnya, semua manusia akan mati, maka Sokrates adalah manusia. Nah, Sokrates juga pasti akan mati. Nah, ketiga, penalaran dialektikan, yang artinya penalaran melalui dialog atau pertukaran argumen yang bertentangan untuk menemukan kebenaran. Soal nomor 4, yaitu bagaimana pendapat aliran-aliran berikut tentang hakikat pengetahuan dan berikan contohnya. Aliran pertama yaitu aliran objektivitas, yang mana pengetahuan dianggap berasal dari realitas objektif independen dari persepsi individu. Contohnya, fakta ilmiah seperti gravitasi berlaku universal. Aliran B yaitu subjektivisme, yang artinya pengetahuan tergantung pada persepsi atau pengakuan individu. Contohnya, rasa manis bagi seseorang mungkin tidak terlalu manis untuk orang lain. Poin C yaitu skeptisisme, yang artinya meragukan apakah manusia dapat memperoleh pengetahuan yang benar-benar pasti. Poin D yaitu fenomenalisme, yang artinya pengetahuan didasarkan pada fenomena atau apa yang dialami langsung oleh kesadaran manusia. Contohnya, kita hanya bisa mengetahui bagaimana hujan terasa atau terlihat. Nah, soal nomor 5 yaitu bagaimana pendapat aliran-aliran dalam epistemologi dan berikan contohnya. Nah, poin A yaitu aliran rasionalisme, yang mana pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika, bukan melalui pengalaman indrawi. Contohnya, matematika dan logika yang dapat dibuktikan secara deduktif. Nah, poin kedua yaitu poin B, empirisme, yang artinya pengetahuan berasal dari pengetahuan dan pengalaman indrawi. Contohnya, mengetahui api panas karena kita pernah merasakannya. Nah, poin C atau poin ketiga yaitu aliran positivisme, yang mana pengetahuan harus sah jika didasarkan fakta empiris yang dapat diuji secara ilmiah. Contohnya, teori evolusi yang didukung oleh bukti fosil. Nah, yang keempat atau poin D yaitu aliran intuisionisme, yang mana pengetahuan diperoleh melalui intuisi langsung secara proses logis atau empiris. Contohnya, seseorang merasa yakin bahwa tindakan tertentu benar tanpa alasan rasional yang jelas. Nah, mungkin hanya itu saja jawaban dari soal ujian tengah semester. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.